Pemirsa, kasus pelecehan seksual di transportasi umum semakin marak, bahkan mengundang emosi masyarakat. Pelaku pun terancam dengan pasal berlapis, yakni pornografi dan tindakan asusila. Kasus pelecehan seksual di transportasi umum semakin marak, bahkan mengundang emosi masyarakat. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus tersebut bahkan menjadi viral di media sosial. Warganet pun ramai-ramai mengecam aksi tersebut. Salah satu pelaku yang telah ditangkap polisi mengaku pernah beberapa kali melakukan aksi tindak senonohnya. Aksi yang sempat membuat gempar saat pelaku melakukan onani di dalam KRL. Sempat diperiksa petugas kemudian dilepas. Namun siapa yang sangka pelaku kembali melakukan aksinya di transportasi publik lainnya, yakni Transjakarta. Penumpang yang menyadari keberadaan dan gerak-gerik aneh pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Tersangka pun kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni terkait pornografi dan tindakan asusila. Deket dia, Mbak. Sumpah tadi saya deket ditunjuk, pegang-pegang, Mbak. Beberapa waktu lalu sempat viral juga video amatir saat seorang korban yang diduga mengalami aksi pelecehan seksual di atas angkutan umum. Korban bahkan merekam wajah pelaku dan menyebarkannya melalui media sosial. Peristiwa terjadi saat korban yang pulang kerja berada dalam satu angkutan umum dengan pelaku. Dalam keterangan video tersebut, korban mengaku merasa dilecehkan pelaku dengan cara diraba di bagian dada. Ya, pemirsa, sudah tepatkah hukuman yang diberikan untuk pelaku? Dan untuk membahas terkait maraknya kasus mesum di transportasi umum, kami sudah terhubung dengan kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Selamat malam, Ibu Hanifah. Selamat malam, Mbak Angel. Baik, Ibu di sini dengan April. Ibu, kenapa semakin marak dan Mbak April. beraninya para pelaku ini untuk melakukan tindakan kekerasan di transportasi umum? Baik, kurang kedengaran Mbak April? Baik, kenapa Ibu ini semakin marak dan banyaknya masyarakat yang berani melakukan pelecehan seksual atau aksi cabul di tempat umum? Oke, baik. Terkait dengan kejahatan yang selalu muncul berkali-kali atau tidak ada efek jera, walaupun sudah ada hukuman yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Ini ada 4 hal sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pembuatan aturan yang tegas, yang kedua sosialisasi, yang ketiga adalah fasilitasi, yang keempat adalah sanksi. Kalau aturan sudah jelas, aturannya dalam undang-undang sudah ada, tetapi apakah sudah disosialisasikan dengan benar? Kemudian terkait dengan fasilitasi, ada di beberapa angkutan itu yang sudah memberikan tempat untuk perempuan atau memisahkan antara perempuan dan laki-laki sehingga bertujuan untuk meminimalisir pelecehan seksual, namun masih tetap terjadi. Yang terakhir adalah sanksi. Sanksi yang tegas ini walaupun sudah dilakukan dengan cara melaksanakan peraturan yang terhadap dalam undang-undang tetapi tidak menjerakan. Artinya ada hal-hal yang masih kurang ditakuti oleh masyarakat, baik oleh pelaku itu maupun orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan tersebut. Kalau menurut saya di era yang media seperti ini sebaiknya ada sanksi sosial yang dilaksanakan atau disampaikan di media, yaitu menyebarkan identitas pelaku sehingga pelaku secara foto atau secara identitas pribadi, secara muka dan lain-lain bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian yang linknya langsung ke NIK sehingga NIK-nya itu tidak bisa mengakses kendaraan atau angkutan umum atau bahkan untuk masuk ke wilayah-wilayah publik sehingga dia merasa bahwa hukuman sosial itu menjadi sesuatu yang sangat memberatkan. Ya, Ibu, sebenarnya apa sih faktor pemicu seseorang ini berani melakukan tindakan aksi seksual di transportasi umum? Karena mereka merasa bahwa ini sesuatu yang aman dan dia merasa bahwa korban ini tidak akan mampu melaporkan lagi atau tidak berani mampu ya, Ibu, speak up. Ya, sehingga dia merasa bahwa dia mempunyai dominasi patriarki atau sesuatu yang di luar kontrolnya, tetapi tidak ada penyelesaian dari korban sendiri. Lalu korban juga tahu bahwa orang-orang di sekitar tidak mau speak up, sehingga dia merasa nyaman-nyaman saja, merasa aman-aman saja. Demikian. Oke, Bu Hanifah, lalu apa tipsnya bagi perempuan atau wanita yang terbiasa atau melakukan kegiatan dan utamanya naik transportasi umum agar tetap aman?
Yang pertama adalah kondisi terprediksi bahwa ketika kita menggunakan transportasi umum, artinya di sana kita ketemu dengan berbagai macam orang baik maupun orang jahat. Kita tidak bisa menuduh semua orang menjadi jahat, tetapi kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi terjepit dan tidak nyaman. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencari pertolongan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita pura-pura ngobrol dengan orang sebelah sehingga membuat si pelaku merasa korban ini mempunyai kekuatan dengan melibatkan orang lain. Pun ketika orang lain melihat ada gerak-gerik seseorang yang akan menjadi korban pelecehan, bisa melakukan pendekatan dengan pura-pura menyapa atau berteriak atau mencari perhatian sehingga si pelaku itu merasa bahwa lingkungannya itu tidak mendukung untuk dia melakukan kejahatan. Baik, Ibu perlukah membawa self defense seperti semprotan merica begitu? Sangat perlu. Jadi ada semprotan merica, ada senjata kejut, ya kan? Itu, Ibu, tapi tentunya bila kita tidak menggunakan atau tidak mempunyai apa-apa, kita masih tetap bisa berteriak, kita bisa meminta tolong kepada orang di sekitar sehingga kita masih bisa menyelamatkan diri. Oke, baik. Ibu terima kasih banyak informasinya. Salam sehat selalu Ibu, selamat sore.